Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dan terutama kawan-kawan diberi kesehatan selalu dan diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wahyuning Tias, Fitri Wulandini, Noviatri Sekaryanti, Mas Fur Syarif Hidayat, dan saya sendiri, Dwi Raharjo. Di sini kami akan membahas suatu materi tentang perkembangan menulis anak usia dini. Kita langsung masuk ke dalam materinya. Pertama, kita bahas definisinya. Di sini, menurut Montessori, kemampuan menulis pada anak usia 4-6 tahun atau usia taman kanak-kanak meliputi yang pertama, kemampuan dan keterampilan memegang alat-alat tulis-menulis, seperti bagaimana cara anak bisa memegang pensil dengan benar, bagaimana cara anak bisa memegang buku dengan benar, dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana cara anak membuka dan menutup buku, seperti ketika anak membuka buku, dia membuka buku dengan benar dan tidak terbalik. Begitu pula bagaimana dia menutup bukunya dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara anak menggunakan alat penghapus ketika harus menghapus gambar atau tulisan. Seperti anak sedang menulis, lalu tulisannya ada yang salah. Kita bisa melihat bagaimana anak menggunakan alat penghapus tersebut. Lalu yang keempat, bagaimana cara duduk anak yang benar? Anak dengan kemampuan menulis yang baik akan duduk dengan tenang saat membaca atau menulis sesuatu. Lalu, yang kelima, kemampuan anak untuk membuat coret-coretan atau bisa dibilang tulisan abstrak. Lalu yang terakhir, bagaimana cara anak mampu menggambar garis lurus, garis miring, garis lengkung, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, menulis adalah suatu aktivitas dalam menyampaikan pesan, informasi, ataupun berkomunikasi dengan cara melalui tulisan kepada orang lain dengan memanfaatkan media dan alat tulis yang bersifat produktif. Contohnya, menyampaikan pesan dengan media alat tulis kertas. Lalu, pada anak usia 4-5 tahun, koordinasi motorik halus anak-anak telah semakin meningkat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan menulis anak, yang pertama, ada faktor genetik dari keluarga anak tersebut. Yang kedua, bagaimana kecukupan gizi sang anak. Yang ketiga, bagaimana pola pengasuhan sang anak. Dan yang terakhir, bagaimana latar belakang budaya sang anak. Hal-hal ini sangat mempengaruhi perkembangan motorik halus anak-anak, terutama pada perkembangan menulis sang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning Tias. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Seperti yang telah kita ketahui, bermain merupakan salah satu hal yang amat disenangi, terutama oleh anak-anak. Maka dari itu, metode bermain sambil belajar dirasa yang paling tepat agar anak merasa senang ketika sedang belajar. Nah, salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran menulis pada anak usia dini adalah media gambar. Media gambar yang dapat menarik perhatian sekaligus motivasi anak untuk belajar menulis. Dalam media gambar, otomatis anak akan belajar cara memegang pensil, menggunakan alat penghapus, membuat coretan, lingkaran, mulai melakukan menggambar garis lurus, garis lengkung, dan sebagainya. Tokoh Froebel menganggap bahwa pengetahuan dan pertumbuhan hanya akan mengembangkan naluri serta minat anak yang memang sudah ada, karena Froebel benar-benar mengerti tentang naluri dan minat tersebut. Maka beliau menentukan pola aktivitas yang memuaskan minat spontan anak dalam tahapan pertumbuhan, yaitu ada permainan, lagu,
rancangan yang telah diatur sebelumnya, dan hal-hal lain yang akan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Slide selanjutnya yaitu tokoh perkembangan menulis. Yang pertama ada Emilia Ferreiro, lahir pada tahun 1937 di Argentina. Pengarah tesisnya adalah Jean Piaget, tokoh perkembangan kognitif. Beliau yang bekerja dan belajar dengan Piaget berfokus pada mekanisme kognitif yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Sumbangan paling penting dari beliau adalah teorinya tentang cara memperoleh kemampuan menulis. Selanjutnya ada Howard Gardner, lahir 11 Juli 1943 di Pennsylvania. Gardner mengemukakan kecerdasan menjadi beberapa dimensi. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini sendiri adalah kecerdasan dalam mengelola kata atau kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya ada kecerdasan logika, matematika, merupakan kecerdasan dalam menggunakan angka dan logika. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik, adalah suatu kecerdasan di mana saat menggunakannya, seorang mampu atau terampil menggunakan anggota tubuh, seperti menari, olahraga. Selanjutnya ada kecerdasan visual spasial, merupakan kemampuan untuk memvisualisasikan gambar untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan jawaban. Selanjutnya kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seorang untuk berpikir secara reflektif, yaitu mengacu kepada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri. Lalu kecerdasan interpersonal adalah berpikir lewat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya kecerdasan natural adalah kecerdasan untuk mencintai keindahan alam melalui pengenalan terhadap fauna yang terdapat di lingkungan sekitar. Lalu ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini kemampuan memahami aneka bentuk. Selanjutnya, ini ada Maria Montessori. Dia mengembangkan sebuah metode pendidikan untuk anak-anak yang membebaskan anak untuk bereksplorasi. Metodenya tersebut dikenal dengan sebutan metode Montessori. Yang terakhir ada Jean Piaget, lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1996 di Swiss. Piaget mencetuskan suatu teori, yaitu teori perkembangan kognitif Piaget, yang mengemukakan bahwa anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Seperti halnya yang dilakukan oleh para ilmuwan, kemajuan berpikir anak melalui 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan sensori motorik saat usia 0-2 tahun. Yang kedua ini tahapan berpikir praoperasional saat usia 2-7 tahun. Yang ketiga tahapan berpikir konkret saat usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir tahap keempat berpikir operasional formal saat usia 11-15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Triskaryanti. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu motorik. Keterampilan motorik kasar atau gross motor skill meliputi keterampilan otot-otot besar lengan, kaki, dan batang tubuh, seperti berjalan dan melompat. Keterampilan motorik halus atau fine motor skill meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh, seperti menyentuh dan memegang. Sedangkan menurut para ahli, kemampuan motorik menurut Warhasono dalam Edi Waspada 2014, Hasanah 2016 mengemukakan bahwa sejalan dengan meningkatnya ukuran tubuh serta meningkatnya kemampuan fisik, maka meningkat pula lah kemampuan geraknya. Di sini ada ciri-ciri tahap sensori motor menurut Al-Haddad 2012. Yang pertama, anak belajar mengembangkan dan menyeimbangkan jasmaninya dengan perbuatan mentalnya menjadi tindakan dan perbuatan yang beraturan. Yang kedua, anak berpikir melalui gerakan.
Yang ketiga, perkembangan yang terjadi pada tahap ini adalah gerak refleks dan gerak mata sampai anak memiliki kemampuan untuk makan, melihat, memegang, berjalan, dan berbicara. Yang keempat, pada akhir tahap sensori motor, anak belajar mengaitkan simbol benda dengan benda konkretnya, walaupun masih mengalami kesulitan. Yang terakhir, anak mulai melakukan percobaan berkenalan dengan benda-benda. Jadi, karakteristik pengembangan motorik halus anak lebih ditekankan pada gerakan-gerakan tubuh yang lebih spesifik, seperti menulis, menggambar, dan menggunting. Kemudian, kognitif. Menurut William, dalam Hijriyati 2016 mengatakan bahwa kognitif adalah bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak, yaitu dengan cepat lambatnya individu di dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Gambaran yang diberikan William tentang ciri-ciri perilaku kognitif adalah berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinal, berpikir terperinci atau elaborasi. Sedangkan menurut Piaget dalam Hijriyati 2016 menyatakan pengetahuan dapat diperoleh melalui eksplorasi, manipulasi, dan konstruksi secara elaboratif. Lebih dari itu, Piaget juga menjelaskan bahwa karakterisasi aktivitas anak-anak juga didasarkan pada tendensi biologis yang ada pada semua organisme. Tendensi-tendensi tersebut mencakup 3 hal, yaitu asimilasi, akomodasi, dan organisasi. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik. Maka, dunia kognitif anak berkembang pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. Hijriyati 2016. Jadi, apabila lingkungan memelihara anak dengan baik, maka baik pula perkembangannya. Sebaliknya, bila anak berada pada lingkungan yang kurang baik atau kurang kondusif, maka perkembangan anak juga akan kurang optimal. Rahmat 2018. Selanjutnya yaitu teori perkembangan menulis. Di sini ada 5 tahap perkembangan kemampuan menulis anak. Tahap pertama yaitu tahap mencoret. Tahap mencoret ini pada usia 2-3 tahun. Anak mulai belajar mengenal bahasa tulisan dan bagaimana mengerjakan tulisan tersebut. Tahap selanjutnya, tahap pengulangan secara linear, yaitu pada usia 4 tahun. Di sini, anak itu berpikir bahwa suatu kata merujuk pada sesuatu yang besar dan memiliki tali yang begitu panjang. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masfur Syarif Hidayat, NPM belakang 066. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Di sini terdapat tahapan menulis secara acak 4-5 tahun. Anak sudah dapat mengubah bentuk tulisannya menjadi kata yang mengandung pesan atau makna. Jadi yang tadinya masih acak-acakan menulis dan belum ada makna suatu kalimat, pada umur 4-5 tahun ini anak sudah mulai belajar dan bisa menggabungkan 2 kata dan beberapa kata sehingga menjadi kalimat yang bermakna. Seperti contoh, ibu memasak sedang. Sehingga pada tahap ini anak sudah bisa menuliskan dengan benar, ibu sedang memasak. Kemudian ada tahap menulis nama usia 5,5 tahun. Pada fase ini berbagai kata yang mengandung akhiran sama mulai dihadirkan dengan kata dan tulisan. Pada tahap ini, anak umur 5,5 tahun sudah bisa menulis nama lengkapnya sendiri dengan benar. Kemudian sudah memahami akhiran-akhirannya sama, seperti telur, alur, cukur, dan lain-lain. Kemudian, ada tahap memilih kalimat pendek di atas 5 tahun.
Kalimat ditulis anak sudah berupa subjek dan predikat. Di fase ini, anak sudah memahami kelengkapan kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, sehingga bisa membentuk satu kalimat yang lengkap dan bisa membuat cerita dari SPOK tersebut. Sudah memahami alur-alur dan makna kalimat-kalimat yang ditulis secara benar. Lalu slide selanjutnya, ada tripusat pendidikan yang berperan penting terhadap keberhasilan anak melewati setiap fase perkembangan. Jadi ada 3 kunci di mana anak itu dapat berhasil mencapai tujuan, berhasil dalam pendidikannya, seperti di bawah ini. Yang pertama, lingkungan keluarga. Salah satu tugas orang tua dalam mendidik anak adalah membimbing mereka menuju kedewasaan baik jasmani dan rohani. Ini adalah tugas pokok dan kewajiban orang tua di mana anak itu mulai atau berkembang dari lingkungan keluarga sebelum beranjak ke lingkungan lainnya. Dalam tahap ini orang tua sangat berperan penting dalam mendidik pendidikan jasmani dan rohani untuk belajar beradaptasi dan lain-lain. Kemudian ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan jembatan bagi anak untuk menghubungkan mereka dari lingkungan keluarga dengan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah ini terdapat kegiatan-kegiatan dan berbagai macam pendidikan yang dapat diolah sebagai proses pembelajaran untuk menggali potensi dan bakat minat seorang anak atau siswa, sehingga bisa mencapai optimal pembelajaran dan pembentukan karakter dari anak tersebut sebagai awal atau cikal bakal sebelum turun ke lingkungan masyarakat. Kemudian ada lingkungan masyarakat. Masyarakat biasanya dijadikan wadah dalam pendidikan moral, sosial, suku, dan lainnya. Lingkungan masyarakat adalah bentuk pengaplikasian dari kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi anak di sini tuh bisa beradaptasi sesuai dengan bakat dan minat yang sudah dipelajari dalam sekolah, dari mulai dasar adab sopan santun, kemudian bentuk-bentuk pendidikan lainnya. Bakat-bakat minat bisa diterapkan pada lingkungan masyarakat tersebut dan bisa beradaptasi dengan baik dengan dukungan orang tua. Ini adalah konsep pendidikan nasional yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tuturi Handayani, di mana pendidikan dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat yang bisa diartikan memberikan kebebasan pada siswa sekehendak hatinya, tetapi tetap dibatasi dengan aturan sebagai kewajiban pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya dan diterlanjutkan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wulandini akan membacakan slide selanjutnya mengenai prinsip-prinsip menumbuhkan keinginan menulis anak, aplikasi teori dalam kehidupan sehari-hari, dan kesimpulan dari materi kelompok kami. Dan baiklah, yang pertama, mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh orang tua maupun guru atau pendidik dalam menumbuhkan keinginan menulis pada anak usia dini. Ini sangat perlu diperhatikan untuk orang tua maupun pendidik. Nah, yang pertama, prinsip penggunaan tanda atau simbol. Guru ataupun orang tua harus memperkenalkan tulisan pertama kali pada anak berupa simbol atau tanda yang dekat ataupun yang udah dikenal oleh anak. Jadi dimulai dulu dari hal yang udah diketahui oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya prinsip pengulangan, yaitu memberikan kesempatan untuk latihan pengulangan. Nah, ketika anak salah, kayak merasa kurang bagus, nah anak tersebut pasti pengen mengulang. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai pendampingnya harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengulang secara perlahan, jangan mendesak anak tersebut. Nah, yang selanjutnya, prinsip keluasan, yaitu guru seharusnya memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada anak guna melatih kelenturan motorik halus anak. Harus memberikan kesempatan. Selanjutnya, prinsip pengungkapan, yaitu
memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan berbagai pengalamannya berkaitan dengan tulisan yang udah dibuat oleh anak tersebut gitu. Nah, kemudian contohnya itu seperti kayak anak memberikan kesempatan pada anak itu mengungkapin gimana pengalamannya terhadap tulisan yang telah dibuatnya, kayak mengekspresikan tulisannya gitu. Selanjutnya, prinsip mencontoh. Guru ataupun kita sebagai pendamping anak yang sedang belajar menulis harus sering mengulangi berbagai contoh tulisan atau kata dengan konteks yang mungkin sama. Nah, terakhir itu prinsip pengaturan. Guru memberikan penguatan berupa rewards atau pujian terhadap hasil kerja anak. Ini merupakan hal yang penting banget agar anak merasa seneng dan bahagia, agar anak selalu pengen belajar menulis gitu ketika hasil karyanya dihargai. Yang kedua, aplikasi teori dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikan pengalaman yang menyenangkan bersama buku dan tulisan. Misalnya itu kayak memberikan buku yang dilengkapi dengan gambar dan cerita yang pastinya sesuai dengan usia anak. Sebagai pendamping, kita juga berperan dengan cara membacakan cerita yang menarik dengan gaya yang akan membuat anak tersebut tertarik juga dengan cerita kita. Kemudian, intinya memberikan pengalaman yang terbaik, menyenangkan, kayak first impression kepada anak, agar anak terus belajar. Kemudian, berikan contoh kepada anak. Nah, kita sebagai orang tua, misalnya, menulis daftar belanjaan kebutuhan sehari-hari. Jadi kayak sering menulis gitu di depan anak. Kemudian, sediakan peralatan yang mendukung perkembangan menulis di tempat yang mudah dijangkau oleh anak. Misalnya, kertas polos, krayon, puzzle huruf, puzzle bentuk, spidol, dan lain-lain. Sediakan di tempat yang mudah dijangkau oleh anak, yang mudah diambil. Kemudian intinya juga menyediakan peralatan yang akan membuat anak tertarik juga untuk menulis. Nah, selanjutnya, gunakan brosur, poster, surat, atau buku yang sudah tak terpakai sebagai media belajar. Anak bisa membuat coretan di atasnya atau meniru tanda-tanda pada poster atau brosur lainnya. Kemudian, lakukan kegiatan eksploratif yang melibatkan tangan, jari jemari, dan mata. Misalnya itu kayak melukis dengan jari. Contohnya seperti mencelupkan telapak tangan ke tinta yang mudah hilang, kemudian dicapkan ke kertas gitu. Intinya membuat anak juga tertarik gitu. Nah, selanjutnya, menulis dengan menebalkan huruf yang sudah dibuat. Orang tua bisa membuat pola sendiri secara manual yang menggambarkan huruf, angka, bentuk tertentu, atau sebuah rangkaian tertentu. Kemudian dibentuk kayak pola titik-titik gitu kan. Nah, pola titik-titik itu bisa dibuat menggunakan pensil. Nah, melalui cara ini, anak dapat menebalkan atau menyambungkan masing-masing titik agar bisa menciptakan sebuah bentuk tertentu. Kemudian, menulis dengan menjiplak. Nah, memegang pensil atau membentuk huruf terkadang dapat menjadi salah satu kesulitan untuk anak-anak yang memiliki masalah ketika menulis. Untuk itu, kita bisa menggunakan metode cara belajar menulis agar lebih mudah diterapkan. Seperti yang diketahui bahwa menjiplak termasuk kegiatan dalam menirukan sebuah huruf, angka, atau bentuk tertentu menggunakan pensil atau dengan menggunakan pola dengan pensil. Metode menjiplak ini biasanya menggunakan media kertas sehingga anak dapat mudah melihat jenis pola yang bisa ditetapkan untuk menjiplak. Lebih mudah gitu. Nah, metode penerapan menulis dengan cara menjiplak ini dapat membantu anak secara perlahan-lahan. Dengan menuntun si anak melalui metode menjiplak, jika rutin dilakukan, maka dapat memberikan perkembangan baru untuknya. Bahkan nantinya, anak-anak akan mampu mandiri tanpa perlu menggunakan pola lagi untuk menjiplak gitu. Anak udah bisa gitu, karena udah terbiasa juga. Kemudian, menulis dengan huruf tunggal. Tahapan yang dapat membantu anak dalam belajar menulis yaitu dengan rajin menuliskan huruf tunggal. Kita sebagai orang tua atau pendamping juga harus gigih mengajarkan anak dan berperan pada setiap tahap perkembangannya dalam menulis.
terakhir, menulis dengan suku kata. Saat sudah masuk TK, anak memang perlu diajarkan untuk menulis. Salah satu metode lain yang bisa diterapkan yaitu dengan belajar menulis suku kata. Dengan banyaknya suku kata yang diperkenalkan seperti BA, ba, CA, ca, DA, da, FA, fa, GA, ga, dan lainnya yang dapat memberikan dampak ataupun manfaat yang positif terhadap anak. Selain dapat mempermudah belajar menulis, anak juga bisa dengan cepat belajar membaca melalui bantuan dari sebuah suku kata tersebut. Dia jadi belajar membaca sambil menulis atau belajar menulis sambil membaca gitu. Nah, intinya kita sebagai orang tua ataupun pendamping jangan lupa untuk mengapresiasi setiap kemajuan anak, setiap hasil karya anak. Misalnya kayak dipajang di dinding atau dipajang di kamarnya dengan bingkai yang bagus. Nah, dengan ini anak akan merasa dihargai, merasa senang, maka anak akan terus mengasah kemampuannya dan akan terus semakin sering untuk menulis karena senang gitu dihargai. Dan di slide terakhir adalah kesimpulan dari materi kelompok kami mengenai keterampilan menulis anak. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Bang Busro di awal tadi, bahwa keterampilan berbicara dan menulis merupakan keterampilan bersifat produktif karena anak dituntut untuk menghasilkan bahasa, ya kan? Nah, menulis adalah aktivitas dalam menyampaikan pesan, informasi, ataupun berkomunikasi dengan cara melalui tulisan kepada orang lain dengan memanfaatkan media dan alat tulis. Medianya kertas, kemudian dengan alat tulis. Nah, menulis adalah kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Nah, kemudian ada 5 tahap perkembangan menulis berdasarkan usia. Di antaranya tahap mencoret, pengulangan secara linear, menulis secara acak, menulis nama, dan menulis kalimat. Kemudian ada beberapa tokoh yang memberikan jasanya terhadap teori perkembangan menulis. Di antaranya adalah Jean Piaget, Maria Montessori, Howard Gardner, dan Emilia Ferreiro. Nah, sekian dari saya. Semoga mudah untuk dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan ditutup oleh moderator Bang Busro. Demikian materi yang telah kami berikan. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi yang kami berikan. Kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Namun sebelumnya, kami mohon undur diri. Wabil taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.